Kalau untuk yang sudah kalau secara strategi politik kayaknya terlalu prematur. Tapi kalau untuk Giring ya karena memang pasti akan butuh waktu untuk belajar, memahami pola dan sistem segala macam, dan tidak menutup kemungkinan bisa berubah di tengah jalan atau di pas menjelang-jelang itu, tidak menutup kemungkinan bisa ikut lagi. Artinya dengan posisi Giring berada di partai yang termasuk baru, Hansnya seperti apa, Kang? Oh, partainya baru ya? PSI. Ya itu kan termasuk di Pilpres yang kemarin tuh, yang ikut rame juga gitu kan? Ya memang. Ya, aduh bingung saya komentari ya. Ya kaget juga, demi Allah saya baru dengar juga ya kalau memang. Tapi bang, partai itu memang partai yang cukup berani mencoba membuat gebrakan-gebrakan, terlepas soal hasilnya ya. Tapi bikin gebrakan-gebrakannya lumayan sih, bikin hal-hal yang ya untuk secara pemberitaan lumayan seksi sih. Jadi teman-teman wartawan juga langsung begini kan tuh, langsung alhamdulillah emang luar biasa. Ya mudah-mudahan, tapi itu bukan strategi politik, strategi pencitraan, tapi betul pencitraan partai, pencitraan yang lain-lainnya, dan betul-betul ingin mengabdi. Salah. Kalau memang ini bagian dari pencitraan, mudah-mudahan cepat sadar aja. Artinya posisi presiden dimunculkan seorang anak muda udah pas belum sih, Kang? Hari ini memang kalau boleh jujur, saya secara pribadi berharap bukan cuma presiden, bahkan kabinet dan beberapa hal memang harus banyak yang harus diremajakan, baik dari sisi pola pikir dan segala macamnya. Kenapa? Karena sekian lama, sekian tahun negara kita sudah cukup banyak yang teracuni oleh pola-pola pikir kepemimpinan, pola-pola pikir pemikiran jabatan manja yang harus segera dirubah dengan pikiran-pikiran yang lebih cemerlang. Kadang-kadang apa yang disampaikan, bukan kadang-kadang, sering juga ya, memang yang disampaikan oleh teman-teman PSI ini sebetulnya ada representasi dari ungkapan anak-anak muda melihat kondisi hari ini, bahwa kalau kasarnya nih, ini yang tua nih udah nggak tahu diri, udah yang muda aja, kurang lebih kayak begitu. Nah mungkin udah seperti itu. Tapi kalau misalnya yang tua ini nggak mau dibilang seperti itu, maka mudah-mudahan yang sudah menjabat sekarang, ayolah berbenah diri untuk tidak lagi menjadikan sebuah kekuasaan sebagai alat untuk mendiamkan kita dengan cara keras, tapi betul-betul untuk memeluk kita dan bersama-sama untuk membangun negeri ini. Insya Allah akan lebih baik. Tapi kalau misalnya bersikeras dengan gaya-gaya yang kurang elegan, pertanyaan tadi bisa dijawab dengan bahwa ya, kita butuh anak muda untuk memimpin, baik itu tingkat presiden, gubernur, bupati, bahkan jajaran. Kang, mungkin banyak netizen menyarankan Giring kembali ke dunia musik aja, Kang, karena kurang percaya gitu, mungkin kurang kompeten. Saya secara pribadi nggak berani menilai karena saya belum ngobrol banyak sama Giring, walaupun pernah selintas ngobrol. Kalau dulu mungkin saya masih menilai Giring belum siap. Oh enggak, belum siap nih. Pernah, tapi itu dulu, mungkin sekarang udah siap, saya nggak tahu, udah lama saya nggak ketemu. Tapi kalau dulu saya merasa bilang Giring belum siap, belum tahu banyak apa yang terjadi di dalam. Sekarang ini terlalu banyak orang-orang yang merasa, gua yakin Indonesia akan maju dengan begini, gua yakin daerah ini akan maju dengan begini. Kenapa nggak begini aja pas segala macam? Kenyataannya sulit, Pak. Kenyataannya nggak mudah seperti itu. Bahkan ada seorang pemimpin yang berpikir bahwa menjadi gubernur atau menjadi bupati itu seperti kita memiliki perusahaan. Nggak bisa. Kita nggak boleh mencat kepala dinas kalau nggak ada permasalahan yang betul-betul ini, mindahin tugas segala macam, itu bisa dituntut balik. Nggak seperti di perusahaan, nggak bisa seenaknya. Jadi kadang-kadang mereka tidak tahu hal itu. Kadang-kadang juga ada para calon kepala daerah yang menjadi kepala daerah atau mencalon menjadi kepala daerah hanya karena ingin punya kekuasaan biar bisnisnya lancar, biar bisa parkir seenaknya, biar ini. Jadi nawaitinya udah ngaco semuanya kebanyakan. Nggak tahu, mudah-mudahan mungkin Allah sedang memperlihatkan saya dengan orang-orang seperti itu, karena yang datang ke saya, ketemu saya rata-rata begitu pikirannya. Ya sedih lah, tapi mudah-mudahan di luar sana masih banyak yang lebih baik. Kan kalau dari kalangan selebritas mentok rata-rata di kepala daerah. Nah, posisi sekarang Giring mencoba bermain di ranah Pilpres, itu berlebihan nggak sih, Kang? Ya saya ketika saya kaget barusan aja bisa dibilang ya, apa ya, bisa dibilang shock,
bisa dikategorikan berlebihan kalau misalnya ternyata dia tidak memiliki ilmu sedikit pun, tapi bisa dijadi oke kalau misalnya dia bisa membuktikan pengetahuannya dalam bentuk mungkin nanti diundang oleh televisi mana apa segala macam, mungkin bisa kita lihat oh iya ternyata memang layak. Kalau hari ini saya belum lihat dia ngomong apa, belum lihat dia ditanya oleh panelis mana apa segala macam, belum teruji. Nah, tapi kalau memang dia betul-betul ingin menjadi lebih siap lagi, mudah-mudahan waktu menuju ke pencalonan nanti dijadikan waktu yang panjang ini menjadi tempat untuk dia lebih belajar, lebih mengenai Indonesia, karena ada di buku kepemimpinan itu. Lebih banyak di alam, di lingkungan, bagaimana dekat dengan masyarakat. Kayak seperti itulah. Sekarang pemimpin kan kebanyakan kena penyakit kursi, duduk di kursi belagu jadi gede begini. Berarti nggak ada di buku kan? Padahal memang kenyataannya banyak kalau kelamaan di kursi itu jalan aja begini. Gitu kan? Makanya konsep kalau zaman saya dulu mimpin, konsepnya saya lesehan duduk. Kenapa? Karena biar sadar bahwa semua pemimpin, apapun profesinya, apapun pangkatnya, semua pasti akan dimakamkan di bawah. Akan bersama rata dengan siapapun juga termasuk dengan rakyat. Pesan supporter kan pengalaman Giri ya Pak Kak? Ya? Giri kan udah pengalaman sama sekali nih pengalamannya. Pengalaman calon. Iya, untuk apapun kepala daerah atau apapun belum ada pimpin ini. Ya, kenapa? Belum ada pengalaman mimpin gitu. Iya, apalagi belum ada sebetulnya gini. Saya punya teman pemimpin. Saya wakilnya. Tapi dalam banyak hal saya harus melakukan tugas pemimpin. Saya membuat sebuah konsep penanggulangan kemiskinan, saya membuat beberapa terobosan dan segala macam. Saya mencoba menyatukan orang yang berantem, saya menyatukan orang yang debat. Saya mengajak para pejabat untuk sama-sama menjadi satu. Saya mengajak anggota dewan agar mencontoh konsep piagam Madinah yang dilakukan Rasulullah. Akhirnya saya lakukan tugas seorang pemimpin, padahal saya belum pernah jadi pemimpin. Jadi bisa tidaknya menjadi pemimpin sebetulnya sangat tergantung dari di atas. Karena pemimpin ini bukan seperti profesi biasa. Ini adalah amanah suara rakyat dari Allah. Saya pernah dibilang oleh seorang gubernur, wah Kang Diki pinter ya, atau bisa hafal begini. Enggak, saya cuma lulusan SMA Pak. Saya cuma lulusan SMA, saya jadi pejabat itu saya nggak tahu karena Allah. Saya bisa membuat program ini, saya membuat RKPD, RPJMD pola seperti ini bukan karena saya pintar, karena saya nggak sekolah, cuma lulusan SMA. Kenapa saya bisa? Karena ketika saya meraih atau mengejar jabatan saya ini dengan cara yang insya Allah dengan jalan Allah, dengan jalan yang benar, maka saya yakin saya akan dimudahkan oleh Allah dalam bekerja. Jadi kalau bicara yang tadi, pengalaman tak segala macam akan kalah apabila dia betul-betul menjalankan apa yang dia kejar itu dengan cara yang benar. Hari ini banyak yang celaka karena mungkin jalannya tidak benar. Ada juga yang berhasil ya, mungkin dia kalau bahasa Sidul Bangdul Dul Subang ya di tayungan juri katanya dibantu sama setan gitu kan. Ya yakinlah pasti akan ada jalan keluar baik kalau menggunakan cara yang baik dan benar. Kalah pun akan terhormat, menang pun akan dibantu oleh Allah dalam setiap masalah yang akan dihadapi.